Heh Sari, anak kuliahan sepertimu tahu apa soal buah? Kerjakan saja apa yang kuperintahkan. Kalau tidak becus, langsung kupecat. Suara kasar manajer Budi menggema di seluruh area Segar Mart. Beberapa karyawan di sekitar terkikik. Di mata mereka, Sari hanyalah seorang mahasiswi naif yang sedang cuti kuliah karena butuh uang. Tapi Sari tidak berkata apa-apa. Akan kutunjukkan pada kalian, siapa aku sebenarnya, batinnya. Begitulah hari pertama Sari di Segar Mart dimulai. Sari adalah gadis yang menyukai angka dan pola sejak kecil. Saat teman-temannya bermain di mall, Sari sering sendirian di rumah merapikan buku kas toko ibunya. Baginya, melihat angka-angka bergerak otomatis di kepalanya adalah hal yang menyenangkan. Sari, kamu ini sepertinya berjodoh sekali dengan angka, ya? Dengan bakatmu itu, ibu yakin kamu akan sukses besar nanti, kata ibunya selalu. Namun, saat Sari menginjak semester 4, ibunya didiagnosis menderita kanker payudara. Seketika, keuangan keluarga mereka runtuh. Biaya operasi, kemoterapi, dan tagihan rumah sakit bulanan adalah jumlah yang tak sanggup ditutupi meski dengan beberapa pekerjaan paruh waktu sekaligus. Akhirnya, Sari memutuskan untuk cuti kuliah. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya cuti setahun, nanti masuk lagi, kata Sari sambil tersenyum, meskipun ibunya menangis merasa bersalah. Jangan khawatir, aku pasti akan cari banyak uang untuk biaya pengobatan ibu. Saat melihat iklan lowongan di papan pengumuman kampus, dibutuhkan karyawan Segar Mart, pengalaman tidak diutamakan Sari langsung menelepon. Pada hari wawancara, manajer Budi yang berkumis tebal menyambut Sari dengan tangan bersedekap. Oh, anak kuliahan. Sepertinya butuh uang sekali, ya? Pak Budi menatap Sari dari atas ke bawah dengan senyum meremehkan. Kerja di sini tidak sulit. Angkat buah, tata di rak, buang yang busuk. Pokoknya, ikuti saja perintah. Bisa bahasa Inggris, tidak? Baik, Pak. Saya akan bekerja keras. Tapi ingat, satu kesalahan saja, kamu langsung keluar. Ini tempat kerja, bukan unit kegiatan mahasiswa. Hari pertama kerja dimulai pukul 5 pagi. Dengan memindahkan puluhan kardus buah dari truk, apel, pir, jeruk, pisang. Ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkannya. Aduh, anak kuliahan tenaganya lemah. Ya, angkat segini saja tidak kuat. Seorang karyawan senior bernama Rina lewat sambil tertawa. Wajah Sari memerah, tapi ia mengertakkan gigi dan mengangkat kardus itu. Saat jam makan siang, karyawan lain berkumpul di ruang istirahat untuk makan bekal bersama. Sari makan nasi bungkusnya sendirian di pojok. Kenapa dia selalu sendiri? Mungkin tidak suka dengan kita, namanya juga anak kuliahan, mungkin merasa levelnya beda. Bisikan-bisikan itu terdengar, tapi Sari berusaha tidak peduli. Selama ia ingat biaya rumah sakit ibunya, ia bisa menahan segalanya. Beberapa hari berlalu, Sari mulai menemukan keanehan. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menghitung dan menganalisis buah di rak pajangan dalam kepalanya. Stroberi ini warnanya terlalu gelap. Besok sore pasti mulai lembek. Pisang itu masih terlalu hijau, butuh 2 hari lagi. Rasanya seperti permainan angka masa kecilnya. Suatu sore, Sari melihat satu pak stroberi dan merasakan ada yang aneh. Dari luar tampak bagus, tapi bagian bawahnya sedikit berair. Stroberi ini besok pagi pasti busuk total. Dengan hati-hati, Sari memisahkan pak stroberi itu. Hei, Sari. Sedang apa kamu? Agung, penanggung jawab gudang, menghampirinya. Buah ini sepertinya aneh, jadi saya pisahkan, Mas. Aneh? Kelihatannya baik-baik saja. Jangan berlebihan. Biar aku yang menilai hal seperti itu. Agung tampak tidak peduli. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan paginya, saat Sari tiba di toko, stroberi yang kemarin ia pisahkan benar-benar telah busuk, benar-benar lembek dan tidak bisa dijual. Dugaanku benar. Hal seperti ini terjadi berulang kali. Sari menjadi semakin akurat dalam menilai kondisi buah. Setelah seminggu, Sari sudah hafal seluruh tata letak buah di toko. Di mana letak buah tertentu, kapan masuknya, dan bahkan kapan buah itu akan mulai busuk. Malam itu, di apartemen kecilnya, Sari makan malam bersama ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Ibunya tampak sangat lelah akibat kemoterapi.
Sari, bagaimana pekerjaanmu? Tidak terlalu berat? Tidak apa-apa. Bu, menyenangkan, kok. Ternyata setiap buah punya ciri khasnya sendiri. Sari tersenyum ceria, tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ibu cepat sembuh, ya, supaya aku bisa kuliah lagi. Terima kasih, Sari. Ibu akan berusaha cepat sembuh. Begitulah. Sari terus melakukan pengamatannya dalam diam, di sudut toko yang tidak diperhatikan siapapun. Ia percaya, suatu hari nanti, kemampuannya akan terlihat, dan tidak ada yang tahu bahwa mahasiswi pendiam itu akan segera mengubah toko ini sepenuhnya. Sebulan setelah Sari bekerja di Segar Mart, ia sudah hafal di luar kepala semua rak pajangan buah di toko. Buah apa ada di mana, kapan masuknya, hingga kapan akan membusuk semua tergambar jelas di benaknya. Namun, tetap tidak ada yang mengakui kemampuannya. Malah, karyawan lain merasa terganggu dengan cara kerja Sari yang terlalu teliti. Hei, Sari, tidak perlu diperiksa satu persatu begitu. Buang-buang waktu saja, kata Rina dengan nada jengkel saat melihat Sari memeriksa stroberi satu persatu. Ah, maaf, Mbak. Ini hanya kebiasaan. Jangan sok perfeksionis karena kamu anak kuliahan. Ini bukan kampus. Sari hanya menunduk. Tapi dalam hati ia berpikir, begini kan caranya agar pelanggan dapat buah yang bagus. Saat makan siang, Sari masih makan bekalnya sendirian di pojok. Nasi bungkus dan sebotol air putih. Ia harus menghemat uang saku untuk biaya rumah sakit. Manajer Budi yang memperhatikannya dari jauh pun mendekat. Sari, pekerjaanmu lancar akhir-akhir ini? Saya berusaha sebaik mungkin, Pak. Bagus. Tapi, jangan terlalu sempurna. Kita ini bukan toko buah premium. Secukupnya saja sudah cukup. Ada sesuatu yang aneh dalam perkataan Pak Budi, seolah ia tidak ingin Sari bekerja terlalu teliti. Baik, Pak. Saya mengerti. Sore itu, Sari sedang merapikan buah-buahan yang akan dibuang di gudang. Kardus-kardus besar berisi anggur, persik, dan ceri, semuanya diberi label lewat batas waktu. Tapi menurut Sari, ini aneh, banyak sekali buah yang jelas-jelas masih bisa dijual untuk 2,3 hari ke depan. Aneh. Ceri ini kan baru masuk kemarin, kenapa sudah mau dibuang? Sari mengambil sebutir ceri dan memeriksanya. Warnanya bagus, teksturnya kenyal, dan aromanya segar. Sama sekali bukan kondisi untuk dibuang. Sedang apa? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Itu Agung, penanggung jawab gudang. Ah, hanya merapikan barang yang akan dibuang. Mas, cepat selesaikan dan keluar. Gudang bukan tempat karyawan lalu lalang. Nada bicara Agung terdengar waspada. Sari mengangguk dan keluar, tapi perasaan aneh itu tidak bisa hilang. Malamnya, Sari menemui ibunya di rumah sakit. Kondisi ibunya perlahan membaik, tapi biaya pengobatan tetap menjadi beban berat. Sari, tagihan bulan ini besar sekali, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu, aku bisa menanggung semuanya. Tapi sebenarnya Sari sangat khawatir. Gaji kerja paruh waktunya tidak cukup untuk menutupi biaya bulanan. Ibu harus cepat sembuh. Maafkan Ibu, Sari. Gara-gara Ibu. Jangan bicara begitu, Bu, kita kan keluarga. Sambil memegang tangan ibunya yang kurus, Sari kembali bertekad. Ia akan bekerja lebih keras untuk menyembuhkan ibunya sepenuhnya. Keesokan harinya, Sari bekerja lebih giat. Tapi pada saat yang sama, ia mulai mengamati keanehan-keanehan di toko, terutama cara Agung menangani barang buangan di gudang. Terlalu banyak buah yang masih layak jual dibuang begitu saja. Mas Agung, blueberry ini sepertinya masih bagus, kenapa dibuang? Tanya Sari suatu hari dengan hati-hati. Kamu tahu apa? Ini demi keamanan. Bagaimana kalau ada pelanggan yang makan buah busuk? Tapi ini sepertinya masih bisa dijual dengan diskon. Hei, Sari. Hal seperti itu biar aku yang putuskan. Kamu kerjakan saja tugasmu. Jawab Agung dengan kesal. Tapi Sari tidak menyerah. Setelah mengamati beberapa hari lagi, ia yakin, pasti ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Seminggu kemudian, Sari menemukan sebuah pola. Pada hari dan jam tertentu, buah-buahan berkualitas baik akan dibuang. Dan pada jam-jam itu, Agung selalu sendirian di gudang. Apa jangan-jangan Mas Agung sengaja mengambil buah-buahan bagus itu?
Tapi Sari tidak mau gegabah. Ia hanyalah seorang mahasiswi paruh waktu, sementara Agung adalah karyawan senior yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Aku harus kumpulkan lebih banyak bukti. Harus pasti. Sari mulai mengamati hingga larut malam setiap hari. Setelah semua karyawan pulang, ia diam-diam memeriksa area sekitar gudang. Hingga suatu malam, Sari melihat momen krusial. Mas Agung sedang memindahkan boks bertanda buang ke mobil pribadinya. Isinya adalah buah-buahan premium yang masih sangat segar. Ternyata benar. Jantung Sari berdebar kencang. Agung telah mencuri buah-buahan bagus dengan dalih membuangnya. Tapi di saat yang sama, ia merasa takut. Bagaimana kalau aku ketahuan? Keesokan harinya, pikiran Sari kacau saat bekerja. Harus lapor ke siapa? Manajer Budi? Tapi dia kan dekat dengan Agung. Sari, kamu kelihatan khawatir. Rina mendekat saat makan siang. Untuk pertama kalinya, seorang rekan kerja tampak peduli padanya. Sari sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Mbak. Akhir-akhir ini kamu sering lembur. Jaga kesehatan, jangan sampai pingsan di sini. Sari merasa berterima kasih atas ucapan Rina. Meski dulu sering meremehkannya, kini Rina mulai menganggapnya sebagai rekan kerja. Sore itu, Sari kembali merapikan barang buangan di gudang. Masih banyak buah yang sayang untuk dibuang. Tapi kini ia tahu alasannya. Suatu hari, masalah ini harus diselesaikan. Tapi bagaimana? Sari mulai mencatat tanggal, waktu, dan hal-hal mencurigakan di buku catatan kecilnya, sebagai persiapan jika suatu saat bukti diperlukan. Agung yang melihatnya dari jauh menghampiri. Sari, akhir-akhir ini sering kelihatan di gudang, ya? Iya, Mas. Merapikan barang buangan. Jangan terlalu dipikirkan. Kerjakan seadanya saja, ucapan Agung terdengar seperti peringatan. Sari mengangguk, tapi dalam hati semakin yakin. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Malam itu, sambil makan malam bersama ibunya, Sari terus berpikir. Ia bimbang antara melakukan hal yang benar dan rasa takut kehilangan pekerjaan. Sari, ada masalah? Wajahmu murung hari ini. Tidak apa-apa, Bu. Cuma pekerjaan agak rumit. Kalau pekerjaannya berat, kamu boleh berhenti kapan saja. Nanti ibu cari cara lain. Jangan khawatir, Bu. Aku baik-baik saja. Tapi Sari tahu, ia sedang berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Malam itu, Sari memandangi foto ayahnya. Ia teringat pesan ayahnya saat masih hidup. Sari, melakukan hal yang benar itu tidak selalu mudah. Tapi hanya dengan begitu, kamu bisa hidup dengan kepala tegak. Sari pun membulatkan tekadnya. Ia akan mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan suatu hari nanti akan menyelesaikan masalah ini. Sejak hari itu, Sari mengamati dengan lebih hati-hati. Pola perilaku Agung, jenis dan waktu pembuangan buah, serta kondisi sebenarnya semua ia catat. Sari pun sadar, ia tidak hanya punya kemampuan menilai kesegaran buah, tapi juga kejelian untuk menemukan masalah tersembunyi di toko ini. Ayah, apa yang kulakukan ini benar, kan? Sari bertanya dalam hati. Dan seolah ayahnya menjawab, benar, Sari, apa yang kamu lakukan itu benar. Begitulah, tanpa ada yang tahu, Sari diam-diam mencari kebenaran. Ia percaya, suatu hari nanti, semua ini akan terungkap. Kamis pagi, suasana di Segar Mart lebih sibuk dari biasanya. Hujan deras semalam suntuk menyebabkan beberapa kebun di sekitar terendam banjir. Sialan. Pasokan stroberi dan blueberry untuk hari ini dibatalkan semua, teriak manajer Budi setelah menutup telepon. Padahal Kamis, menjelang akhir pekan, adalah hari di mana permintaan buah sangat tinggi. Lalu bagaimana? Pak, nanti kalau pelanggan datang cari stroberi bagaimana? Tanya Rina dengan cemas. Harus cari dari tempat lain. Tapi harganya pasti akan lebih mahal. Pak Budi menelepon beberapa pemasok lain, tapi situasinya tidak membaik. Kelangkaan pasokan mendadak membuat harga naik hingga 2 kali lipat. Bisa rugi besar kita ini? Kalau beli mahal dan jual ke pelanggan, keuntungannya tidak ada. Semua karyawan tampak cemas. Tanpa stroberi dan blueberry, omzet akhir pekan pasti akan anjlok. Sari, sambil menata rak, mendengar percakapan mereka. Seketika, ia teringat apa yang telah ia saksikan beberapa hari terakhir. Tumpukan buah yang dibuang di gudang.
Apa mungkin masih ada sisa di gudang? Sari mengangkat tangannya dengan ragu. Permisi. Apa mungkin di gudang masih ada sisa? Apa maksudmu? Kemarin sudah dicek semua, dan katanya tidak ada, sahut Agung dengan nada ketus. Tapi Sari tahu, di antara buah yang dilabeli buan oleh Agung, banyak yang masih sangat layak jual. Tapi, kalau kita periksa sekali lagi, hei Sari, urusan gudang itu tugasnya Agung. Bukan urusanmu? Bentak Pak Budi, menolak usul Sari. Namun, Sari tidak menyerah. Pak Manajer, tolong, izinkan saya periksa sekali saja. Siapa tahu, kan? Melihat tatapan memohon Sari, Pak Budi menghela napas. Baiklah, kita lihat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, jangan pernah bicara begini lagi. Semua karyawan berjalan menuju gudang. Wajah Agung tampak kesal, tapi ia terpaksa membuka pintu gudang. Di dalam, tumpukan kardus dengan stiker buang terlihat. Sudah kubilang tidak ada, ini semua mau dibuang, kata Agung. Tapi Sari mulai memeriksa satu persatu kardus itu. Stroberi ini sepertinya masih bagus. Sari membuka satu kardus dan isinya memang stroberi yang masih segar. Ada beberapa yang sedikit lembek, tapi sebagian besar masih bisa dijual. Itu sudah diproses untuk dibuang kemarin. Sudah busuk, kata Agung dengan cepat, tapi Sari terus memeriksa. Tidak, Mas. Stroberi ini masih bisa dijual sampai sore nanti, warnanya bagus, aromanya juga segar. Sari mengambil satu stroberi dan menjelaskan dengan detail. Lihat, bagian ini memang sedikit lembek, tapi sebagian besar masih kenyal, aromanya manis. Ini masih sangat layak, bahkan untuk dijual dengan diskon. Karyawan lain mulai ikut memeriksa. Ternyata ucapan Sari benar. Loh, ini benar-benar masih bagus. Agung, kenapa ini dibuang? Agung tampak panik, berusaha menyembunyikan kegugupannya, tapi semuanya sudah terbongkar. Hanya untuk jaga-jaga saja. Sari memeriksa kardus-kardus lain, blueberry, cherry, anggur. Semuanya berlabel buan, tapi kondisinya masih layak jual. Blueberry ini juga masih bagus, dan ceri ini kan baru masuk kemarin, kenapa sudah mau dibuang? Atas pertanyaan Sari, semua mata tertuju pada Agung. Ia tidak bisa mengelak lagi, Pak Manajer. Dengan buah-buahan ini, kita bisa bertahan untuk hari ini. Besok kita bisa cari pasokan baru, kata Sari. Wajah Pak Budi berubah cerah. Kamu yakin? Iya, Pak. Saya akan periksa satu persatu. Yang busuk akan saya pisahkan, dan yang masih layak akan kita jual. Sari langsung mulai bekerja. Ia memeriksa setiap buah dengan teliti, memilah mana yang bagus dan mana yang busuk. Stroberi ini bagus. Yang ini sedikit lembek, masuk kerak diskon. Nah, yang ini baru benar-benar busuk, kita buang. Gerakan tangan Sari cepat dan akurat. Ia bisa langsung tahu kondisi buah dan mengelompokkannya dengan tepat. Wow, Sari, hebat sekali. Bagaimana kamu bisa membedakannya? Rina berkata dengan takjub sambil mulai membantu. Karyawan lain pun ikut bergabung. Sari, anggur ini bagaimana? Itu masih bisa tahan 2 hari lagi, Mbak. Tapi harus disimpan di pendingin. Kalau cerinya segar sekali. Aku tidak mengerti kenapa ini mau dibuang. 2 jam kemudian, Sari menciptakan keajaiban. Dari total 15 kardus buah buangan, lebih dari 70% ternyata masih dalam kondisi layak jual. 8 kardus bisa dijual normal, 3 kardus untuk diskon, dan hanya 4 kardus yang benar-benar harus dibuang. Dengan ini, kita aman untuk hari ini, Pak. Bahkan mungkin cukup sampai besok pagi. Manajer Budi menatap Sari dengan ekspresi tidak percaya. Sari, kamu luar biasa. Aku tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Saya hanya belajar dari pengamatan saja, Pak, jawab Sari dengan rendah hati, meskipun dalam hati ia merasa bangga. Akhirnya, ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, Agung terlihat semakin gelisah. Terbongkarnya fakta bahwa buah yang ia buang ternyata masih bagus menimbulkan kecurigaan atas tindakannya selama ini. Agung, aneh juga, ya? Kenapa buah sebagus ini terus-terusan kamu buang? Tanya Rina. Hanya salah lihat.
Akhir-akhir ini banyak kerjaan, tapi alasan Agung tidak meyakinkan. Seorang veteran dengan pengalaman 5 tahun tidak mungkin terus-menerus membuat kesalahan mendasar seperti itu. Kesalahan kok sering sekali, gumam Pak Budi sambil menatap Agung dengan curiga. Seharian itu, buah-buahan yang diselamatkan Sari laku keras. Pelanggan puas membeli stroberi dan blueberry segar, dan buah di rak diskon pun cepat habis. Mbak, stroberinya manis sekali, masih segar. Saya juga rekomendasikan blueberry-nya, Bu. Baru dipilah, kualitasnya terjamin. Sari menjelaskan kondisi buah langsung kepada pelanggan, dan mereka percaya, penjualan pun meningkat. Krisis justru berubah menjadi peluang. Saat jam pulang, Pak Budi memanggil Sari. Sari, terima kasih banyak untuk hari ini. Tanpamu, kita bisa celaka. Bukan apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tapi, apa kamu tahu kenapa Agung membuang buah-buahan sebagus itu? Pertanyaan Pak Budi membuat Sari ragu sejenak. Haruskah aku menceritakan semua yang kulihat? Sebenarnya, sejak beberapa hari lalu saya sudah merasa aneh, Pak. Terlalu banyak buah bagus yang dibuang. Coba ceritakan lebih detail. Sari pun menceritakan dengan hati-hati semua pengamatannya. Pola perilaku Agung, kondisi buah yang dibuang, hingga apa yang ia lihat malam itu. Wajah Pak Budi menjadi semakin serius. Kamu benar-benar yakin? Iya, Pak. Saya melihatnya sendiri. Baiklah. Akan aku selidiki. Hari ini kamu sudah bekerja sangat keras. Malam itu, Sari menceritakan kejadian hari ini kepada ibunya. Bu, hari ini aku menyelamatkan toko. Benarkah? Anak ibu hebat sekali. Iya. Aku menemukan buah-buahan yang tidak ditemukan orang lain, dan pelanggan juga senang. Ibunya tersenyum bangga. Memang anak ibu. Dulu berjodoh dengan angka, sekarang sepertinya berjodoh dengan buah juga, ya. Bu. Sekarang aku benar-benar percaya diri. Aku tahu ada banyak hal yang bisa kulakukan di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari bisa tidur dengan nyenyak. Ia berhasil membuktikan nilainya, dan rekan-rekannya mulai mengakuinya. Tapi Sari belum tahu bahwa kejadian hari ini hanyalah awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Setelah insiden krisis pasokan, Segar Mart menjadi sedikit riuh. Dengar-dengar, anak baru dari Korea itu yang menemukan semua buah di gudang. Benarkah? Bahkan Agung tidak tahu? Bisik-bisik terdengar di antara karyawan, tapi Sari tetap bekerja dengan tenang seperti biasa. Namun, suasananya jelas berbeda. Tatapan rekan-rekannya kini mengandung rasa hormat yang tidak ada sebelumnya. Sari, bagaimana kondisi stroberi hari ini? Tanya Rina. Dulu ia akan berkata, anak kuliahan tahu apa? Tapi sekarang ia benar-benar meminta pendapat. Stroberi yang masuk hari ini bisa tahan sekitar 2 hari lagi, Mbak. Tapi sebaiknya mulai didiskon besok sore. Diskon? Kenapa? Kalau diperhatikan bagian bawahnya, sudah mulai sedikit lembek. Sekarang masih bagus, tapi besok malam pasti sudah terlalu matang. Rina mengangguk mendengar penjelasan Sari. Baiklah. Besok sore kita pasang stiker diskon. Seperti itulah, pendapat Sari mulai memengaruhi operasional toko. Awalnya hal-hal kecil, tapi lama-kelamaan keputusan penting pun membutuhkan pertimbangannya. Namun, ada hal aneh terjadi. Sudah seminggu Agung tidak masuk kerja. Agung kemana? Ya? Dihubungi juga tidak bisa. Gumam Pak Budi. Sebenarnya, setelah mendengar cerita Sari minggu lalu, Pak Budi mulai melakukan penyelidikan. Dan ia menemukan fakta mengejutkan. Jumlah buah yang dibuang selama 6 bulan terakhir jauh lebih tinggi secara tidak normal dibandingkan toko lain. Dan sebagian besar terjadi saat jam kerja Agung. Sari? Bisa ke ruanganku sebentar? Panggil Pak Budi. Di ruangannya, berbagai dokumen tersebar. Aku sudah selidiki seperti yang kamu bilang, dan masalahnya memang serius. Pak Budi menunjukkan catatan pembuangan selama 6 bulan terakhir. Toko lain rata-rata tingkat pembuangannya 5%. Tapi toko kita mencapai 15%. Dan itu terkonsentrasi di hari-hari Agung bertugas. Sari terkejut melihat dokumen itu, skalanya jauh lebih besar dari yang ia duga. Total kerugiannya berapa, Pak? Selama 6 bulan, kerugiannya sekitar 180 juta rupiah. Itu jumlah yang sangat besar untuk toko sekelas kita.
Wajah Pak Budi mengeras. Agung tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Sepertinya dia sudah tahu. Dia akan dipecat secara resmi. Lalu, siapa yang akan mengurus gudang? Pak, itu dia. Untuk sementara, bisakah kamu yang mengambil alih? Tentu gajinya akan dinaikkan. Sari terkejut. Dari seorang pekerja paruh waktu, tiba-tiba menjadi penanggung jawab. Tapi, saya belum punya pengalaman, Pak. Pengalaman? Siapa lagi yang lebih tahu kondisi buah sepertimu? Dan kamu juga jujur. Pak Budi berkata dengan tulus. Coba saja dulu sebulan. Kalau tidak cocok, kita cari orang lain. Sari berpikir sejenak. Tanggung jawabnya besar, begitu pula beban jika ia membuat kesalahan. Baik. Pak, saya akan coba. Sejak hari itu, peran Sari berubah total. Dari sekadar mengangkat dan menata buah, menjadi penanggung jawab penuh atas manajemen stok dan kontrol kualitas. Tantangan besar pertama datang, seminggu kemudian. Menjelang akhir pekan, pasokan buah dalam jumlah besar datang. Tapi sebagian besar matang lebih cepat dari perkiraan. Sari, pisang-pisang ini bagaimana? Sepertinya matangnya terlalu cepat, tanya Rina dengan cemas. 10 kardus pisang warnanya sudah menguning sempurna. Sari memeriksa pisang-pisang itu satu persatu. Pisang ini sedang enak-enaknya sekarang, Mbak. Tapi besok sudah pasti terlalu matang dan sulit dijual. Lalu bagaimana? Harus segera dijual dengan diskon. Tapi Sari berpikir sejenak. Sepertinya ada cara yang lebih aktif daripada sekadar memberi diskon. Bagaimana kalau kita buat area cicip gratis? Sisip gratis? Iya. Kita promosikan kalau ini adalah saat terbaik untuk makan pisang ini, lalu kita biarkan pelanggan mencobanya. Dengan begitu, mereka akan tahu rasanya dan membeli lebih banyak. Pak Budi tertarik dengan usul Sari. Ide bagus. Coba saja. Sari langsung menyiapkan area cicip gratis. Ia memotong pisang kecil-kecil dan membuat papan tulisan pisang paling enak hari ini. Silakan dicoba pisangnya, Bu. Sekarang lagi manis dan lembut sekali. Sapa Sari kepada pelanggan. Oh, manis sekali, ya. Berapa harganya? Normalnya 30.000, tapi khusus hari ini diskon jadi 20.000 rupiah. Besok rasanya sudah tidak akan seperti ini lagi. Pelanggan percaya pada penjelasan jujur Sari dan membeli lebih banyak dari biasanya. Toko ini jujur sekali, ya. Baru kali ini ada yang memberitahu kondisi buahnya secara terus terang. Hari itu juga. 10 kardus pisang ludes terjual. Meski dengan diskon, kerugian bisa diminimalkan dan kepuasan pelanggan justru meningkat. Sari, kamu hebat sekali. Bagaimana bisa terpikir ide seperti itu? Puji Rina. Saya hanya mencoba berpikir dari sudut pandang pelanggan, Mbak. Saya juga kalau beli buah ingin coba dulu. Seperti itu, setiap minggu Sari menghadapi tantangan baru. Terkadang cuaca panas membuat buah cepat busuk, terkadang permintaan buah tertentu tiba-tiba melonjak. Tapi Sari selalu menemukan solusi kreatif. Ia juga memperkenalkan sistem diskon berdasarkan waktu. Stroberi ini paling enak sekarang. Besok mungkin sedikit lembek, jadi lebih baik beli hari ini. Apel ini lebih baik ditunggu 2 hari lagi, Bu. Nanti akan lebih manis. Pelanggan percaya pada prediksi akurat Sari. Dan kepercayaan itu berbuah menjadi peningkatan penjualan. Sebulan berlalu, hasilnya luar biasa. Sari, tingkat pembuangan bulan ini hanya 3%. Turun drastis dari 15% bulan lalu, kata Pak Budi sambil menunjukkan laporan dengan puas. Dan penjualan juga naik 20%. Sepertinya pelanggan mulai percaya pada toko kita. Sari merasa bangga, tapi menjawab dengan rendah hati, itu semua berkat bantuan karyawan lain, Pak. Tidak. Tanpa ide dan penilaianmu, ini tidak akan mungkin terjadi. Malam itu, Sari menceritakan pencapaiannya kepada ibunya. Bu, aku sekarang jadi penanggung jawab gudang. Gajiku juga naik banyak. Benarkah, anak ibu? Iya. Awalnya aku takut, tapi ternyata menyenangkan. Aku belajar banyak hal baru setiap hari. Ibunya menggenggam tangan Sari dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Sari. Gara-gara ibu, kamu jadi tidak bisa kuliah? Jangan bicara begitu, Bu. Justru dengan bekerja di sini, aku belajar banyak hal yang tidak diajarkan di kampus.
Sari benar-benar berpikir begitu. Ia melihat langsung bagaimana ilmu manajemen yang ia pelajari di kelas diterapkan di dunia nyata. Bu, sekarang aku benar-benar yakin. Suatu hari nanti, aku pasti bisa melakukan hal yang lebih besar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari bisa membayangkan masa depannya dengan jelas. Pekerjaan yang awalnya ia mulai hanya untuk mencari uang, kini menjadi sesuatu yang ia kuasai dan sukai. Tapi Sari belum tahu bahwa semua pengalaman ini akan membawanya ke kesempatan yang jauh lebih besar. Sebulan setelah Sari menjadi penanggung jawab gudang, seorang pengunjung tak terduga datang. Manajer regional dari kantor pusat. Selamat siang. Saya Gunawan dari tim operasional kantor pusat. Seorang pria parubaya yang tinggi dan berpenampilan rapi memasuki toko. Pak Budi bergegas menyambutnya. Ah, Pak Gunawan, tiba-tiba sekali datang, tidak ada kabar. Saya datang untuk audit kejutan. Kinerja toko ini akhir-akhir ini sangat baik, jadi kantor pusat menaruh perhatian khusus. Pak Gunawan membuka dokumen di tangannya. Tingkat pembuangan turun dari 15% menjadi 3%, penjualan naik 20%, dan kepuasan pelanggan juga meningkat pesat. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Pak Budi dengan bangga menunjuk Sari. Kami punya seorang karyawan yang sangat berbakat, Pak. Namanya Sari Dewi. Pak Gunawan menatap Sari dengan terkejut. Orangnya jauh lebih muda dari yang ia bayangkan. Selamat siang. Saya Sari. Senang bertemu dengan Anda. Tapi, apa Anda seorang mahasiswi? Iya, Pak. Sedang cuti kuliah. Pak Gunawan semakin terkejut. Sulit dipercaya seorang mahasiswi bisa menghasilkan kinerja seperti ini. Bisa tolong jelaskan apa saja yang sudah Anda lakukan? Sari dengan tenang menjelaskan sistem yang ia terapkan selama sebulan terakhir. Pertama, saya mengidentifikasi kondisi penyimpanan optimal dan masa simpan untuk setiap jenis buah. Lalu saya membuat sistem diskon berdasarkan waktu untuk mengatur kapan buah harus dijual. Diskon. Berdasarkan waktu? Iya, Pak. Kami memprediksi kapan buah mencapai puncak kelezatannya untuk dijual secara aktif, dan ketika kondisinya mulai menurun, kami langsung memberikan diskon untuk meminimalkan pembuangan. Pak Gunawan terus mengangguk sambil mendengarkan. Kami juga membuka area cicip gratis agar pelanggan bisa merasakan langsung kualitasnya, sehingga kepuasan mereka meningkat. Sangat sistematis. Anda belajar ini dari mana? Saya tidak punya banyak pengalaman, Pak. Saya hanya suka melihat angka dan pola, lalu saya mengamati terus-menerus hingga menemukan polanya. Pak Gunawan sangat terkesan. Sore itu, Sari mengajak Pak Gunawan berkeliling toko sambil memberikan penjelasan detail. Stroberi ini sedang di puncak kelezatannya, Pak. Warnanya semerah ini dan saat disentuh kekenyalannya pas, artinya kadar gulanya maksimal. Tapi besok sore, buah ini akan mulai lembek, jadi besok pagi kami akan mulai mendiskonnya. Bagaimana Anda bisa tahu seakurat itu? Awalnya hanya dari observasi hingga menemukan polanya, Pak. Stroberi biasanya mulai lembek dari bawah setelah 48 jam dipajang. Pak Gunawan mencatat penjelasan Sari. Di gudang, Sari menunjukkan sistem manajemennya yang teratur. Buah yang masuk diklasifikasikan berdasarkan tanggal dan kondisi. Di dinding, tergantung sebuah bagan buatan Sari yang berisi suhu, kelembapan, dan rata-rata masa simpan optimal untuk setiap buah. Bagan ini Anda buat sendiri? Iya, Pak. Ini hasil rangkuman pengamatan saya selama 2 bulan terakhir. Pak Gunawan melihat bagan itu dengan saksama. Datanya sangat detail dan akurat. Ini levelnya sudah bisa dipakai di kantor pusat. Saat itu, Pak Budi mendekat. Pak Gunawan, sebelum Sari datang, toko kami benar-benar kesulitan. Banyak buah terbuang, keluhan pelanggan juga banyak. Bahkan, penanggung jawab sebelumnya ternyata menggelapkan buah-buahan bagus dengan dalih dibuang. Sari yang mengungkapnya. Pak Gunawan menatap Sari lagi. Ternyata ia bukan hanya cakap, tapi juga jujur. Sari, apa rencana Anda setelah lulus? Belum ada rencana spesifik, Pak. Saya harus kembali kuliah dulu. Jika Anda tertarik, kantor pusat ingin menawarkan program magang. Anda bisa mengerjakannya paruh waktu sambil kuliah. Tugas Anda adalah membantu menerapkan sistem ini di toko-toko lain. Sari terkejut. Beberapa bulan lalu ia diremehkan, sekarang ia ditawari posisi di kantor pusat. Pikirkan dulu, tidak perlu terburu-buru,
kata Pak Gunawan sambil memberikan kartu namanya. Tapi kesempatan seperti ini sangat langka, terutama bagi seseorang yang masih berstatus mahasiswa. Malamnya, Sari menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya menangis haru. "Sari, ibu bangga sekali padamu. Jangan bicara begitu, Bu. Justru karena pekerjaan ini, aku menemukan apa yang benar-benar ingin kulakukan." "Apa itu?" "Melihat pelanggan senang karena membeli buah yang bagus, Bu. Ternyata yang penting bukan hanya angka, tapi membuat orang lain bahagia." Malam itu, Sari menatap kartu nama dari Pak Gunawan. Ia merasa dirinya yang sekarang sudah sangat berbeda. Pekerjaan yang dimulai karena terpaksa kini telah membukakan jalan menuju impiannya. "Ayah, aku sudah menemukan pekerjaan yang aku sukai, dan aku bisa melakukannya dengan baik." Besok, ia akan menelepon Pak Gunawan dan menerima tawaran magang itu. Sehari setelah Sari menerima tawaran magang, manajer Budi mengumpulkan semua karyawan. "Kemarin, kantor pusat mengumumkan bahwa toko kita terpilih sebagai toko terbaik bulan ini." Semua mata tertuju pada Sari, kali ini dengan tatapan penuh hormat dan terima kasih. Dan pusat dari semua ini adalah Sari. Sistem yang ia kembangkan akan menjadi model untuk toko-toko lain. Rina mulai bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain. Dan Sari akan mulai magang di kantor pusat sambil melanjutkan kuliahnya. "Selamat, Sari." Di tengah tepuk tangan itu, Pak Budi berkata dengan suara tulus, "Sejujurnya, saat Sari pertama kali datang, aku sangat meremehkannya. Aku berpikir, anak kuliahan tahu apa, tapi ternyata aku salah besar. Yang terpenting bukanlah usia atau pengalaman, melainkan semangat, kejelian, dan kejujuran." Dan Sari memiliki semuanya. Hati Sari terasa hangat. Setelah rapat, Rina menghampirinya. "Sari, aku juga mau minta maaf. Aku malu dulu pernah meremehkanmu." Sari tersenyum. "Tidak apa-apa, Mbak. Dulu aku memang belum tahu apa-apa. Bukan kami yang punya prasangka, padahal kemampuan tidak ada hubungannya dengan usia." Sore itu, di hari kerja terakhirnya, rekan-rekannya mengadakan pesta perpisahan kecil. "Sari, terima kasih banyak. Kami belajar banyak darimu. Di kantor pusat nanti, jangan lupakan kami, ya." Di tengah suasana hangat itu, Sari merasa terharu. Seminggu kemudian, Sari memulai hari pertamanya di kantor pusat. Ia disambut oleh manajer timnya, Ibu Sarah. "Selamat datang, Sari. Proyek pertamamu adalah menerapkan sistem efisiensi di toko-toko lain." Di ruang rapat, di hadapan manajer dari berbagai cabang, Sari mempresentasikan sistemnya. Proyek pertamanya adalah di sebuah toko cabang yang tingkat pembuangannya sangat tinggi. 3 minggu setelah sistemnya diterapkan, tingkat pembuangan di toko itu turun drastis. Malamnya, Sari bercerita kepada ibunya. "Bu, rasanya ajaib. Beberapa bulan lalu aku hanya pekerja paruh waktu. Sekarang aku membantu toko-toko lain." Ibunya tersenyum. "Ibu bersyukur. Karena kesulitan kita, kamu justru menemukan kesempatan yang lebih baik." "Justru aku yang berterima kasih, Bu. Kalau tidak bekerja di Segar Mart, aku tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar aku sukai." Sari kini telah menemukan panggilannya. Ia teringat semua momen di Segar Mart. Ucapan sinis Pak Budi, tatapan dingin rekan-rekannya, saat ia mengungkap kecurangan Agung, hingga akhirnya mendapat pengakuan. Semua adalah pengalaman berharga yang membentuk dirinya hari ini. Ini baru permulaan, pikir Sari. Ia siap menghadapi tantangan apapun yang menanti. 2 tahun kemudian, Sari. Tingkat pembuangan di seluruh cabang nasional rata-rata sudah turun menjadi 3%, bunyi laporan di mejanya. Perubahan yang ia mulai dari sebuah toko kecil kini telah menyebar ke seluruh negeri. Sore itu, Sari mengunjungi Segar Mart tempatnya dulu bekerja. Di salah satu dinding, tergantung sebuah bingkai kecil. Awal mula inovasi Segar Mart, karya pertama Sari Dewi, isinya adalah bagan manajemen buah pertama yang ia gambar dengan tangan. "Itu kami pajang untuk karyawan baru," kata Pak Budi. "Agar mereka tahu, siapapun bisa membuat perubahan jika punya semangat." Lalu ia tertawa, "Dulu aku bodoh sekali, ya? Meremehkanmu hanya karena kamu anak kuliahan." Sari tersenyum. "Bukan usia atau pengalaman yang penting, tapi kejujuran, kejelian, dan kepedulian pada orang lain.
Kamu sudah punya semua itu sejak awal. Malamnya, sambil makan malam bersama ibunya yang telah pulih sepenuhnya, Sari berkata, "Bu, sekarang aku tahu apa yang paling penting. Awalnya kupikir hanya tentang menilai buah. Tapi ternyata, yang terpenting adalah hati orang-orang di baliknya. Pelanggan yang bahagia, rekan kerja yang saling percaya, dan dunia di mana semua orang bisa hidup jujur. Itulah mimpiku yang sebenarnya." Malam itu, Sari menulis kalimat terakhir di buku hariannya. Di balik buah, ada angka. Di balik angka, ada hati manusia. Dan tugasku adalah membuat hati-hati itu menjadi lebih hangat. Sekarang, aku tahu itu. Di suatu tempat, ia seolah mendengar suara ayahnya, "Kamu hebat, Sari. Kamu telah menjadi orang yang luar biasa." Kisah Sari baru saja dimulai. Mimpi yang bersemi di sebuah toko buah kecil, kini siap mekar ke dunia yang lebih luas.